Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sheila Rizkita dari Prodi Sistem Informasi kelas 7A. Sini aku akan menjelaskan sedikit tentang blockchain. Materinya yaitu blockchain. Introduce to blockchain. Definisi dari blockchain adalah teknologi yang berfungsi sebagai database terdesentralisasi untuk menyimpan catatan nilai dan transaksi tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam blok, dan blok-blok ini dihubungkan satu sama lain membentuk rantai. Data yang dimasukkan ke dalam blockchain tidak dapat diubah, menciptakan jejak audit yang jelas untuk setiap transaksi. Kayak misalnya kita transfer uang di bank, kita kan percaya banget sama orang bank untuk mengirim uang tersebut dengan benar. Sebenarnya sistem kepercayaan pada pihak ketiga juga memiliki kelemahannya sendiri. Contohnya di Amerika Serikat yang sistemnya udah maju pun pernah terjadi krisis di mana bank-bank besar bangkrut dan orang kehilangan tabungan mereka. Keadaan juga bisa lebih buruk di negara-negara berkembang. Perbedaan blockchain dan Bitcoin tuh, kalau blockchain bukan hanya untuk transaksi uang, dia tuh bisa menyimpan data identitas, melakukan pemungutan suara, menyimpan dokumen penting, dan lain-lain. Kalau Bitcoin, dia tuh khusus dibuat untuk transaksi uang digital. Jadi sebenarnya Bitcoin ini hanya salah satu aplikasi dari teknologi blockchain. Cara kerja blockchain, setiap kali transaksi terjadi, informasi tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam blok baru. Blok baru ini kemudian ditambahkan ke blok sebelumnya, menciptakan struktur yang saling terhubung. Setiap blok berisi hash dari blok sebelumnya, sehingga jika ada perubahan pada blok sebelumnya, hashnya juga akan berubah dan merusak seluruh rantai. Ada pula karakteristik blockchain. Satu, desentralisasi, yaitu tidak ada satu lembaga atau perusahaan yang mengendalikan data di blockchain. Setiap orang tuh di jaringan tuh memiliki salinan data tersebut. Yang kedua, ada keamanan. Setelah transaksi tercatat, sangat sulit untuk diubah atau dihapus. Yang ketiga, ada konsensus terdistribusi. Agar transaksi baru bisa disetujui, sebagian besar anggota jaringan harus sepakat bahwa transaksi itu tuh sah. Ini mencegah penipuan. Yang keempat, ada penambangan, yaitu proses penambahan transaksi baru ke blockchain. Blockchain dan Bitcoin. Sejarah dari blockchain dan Bitcoin. Pertama kali diperkenalkan dalam kode Bitcoin. Meskipun sekarang ada pemisahan antara teknologi blockchain dan Bitcoin, keduanya memiliki sejarah yang saling terkait. Kriptografi adalah fondasi utama dari blockchain yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk melindungi informasi. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto merilis jurnal yang memperkenalkan Bitcoin sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Blockchain pertama kali diterapkan pada Bitcoin tahun 2009 sebagai sistem buku besar publik yang memungkinkan transaksi diverifikasi oleh seluruh jaringan. Perkembangan lebih lanjut terjadi pada 2015 dengan diluncurkannya Ethereum yang memperkenalkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi yang memperluas penggunaan blockchain ke berbagai sektor, bukan hanya sebagai mata uang digital. Seiring waktu, blockchain menjadi teknologi yang menarik minat banyak pihak, termasuk perusahaan, bank, dan pemerintah. Beberapa tokoh penting sejarah blockchain. Yang pertama ada David Chaum, dia meneliti Blend Signature for Untrackable Payments yang jadi cikal bakal tanda tangan digital, dan dia juga punya perusahaan DigiCash. Yang kedua ada Adam Back, dia mengembangkan Hashcash. Yang ketiga Nick Szabo mengusulkan konsep BitGold dan Wayday. Manfaat dan bahaya blockchain. Yang satu, transparansi. Blockchain memungkinkan setiap transaksi dilihat oleh semua pengguna di jaringan. Yang kedua ada keamanan. Data di blockchain tuh nggak dapat diubah atau dihapus setelah dicatat. Jadi kalau misalnya udah kecatat, dia udah nggak bisa diapa-apain lagi. Yang ketiga, desentralisasi. Blockchain tidak memerlukan satu pusat data, melainkan distribusikan di seluruh jaringan komputer. Struktur ini tuh lebih tahan terhadap peretasan. Yang keempat, ada beragam penggunaan untuk menyimpan berbagai jenis data. Yang kelima, pengurangan biaya. Dan keenam, peningkatan kecepatan transaksi. Bahaya menggunakan blockchain itu satu, kurangnya privacy karena bersifat terbuka sehingga setiap transaksi itu bisa dilihat siapa aja. Yang kedua, ada masalah keamanan. Jika kunci pribadi hilang, ya aset di blockchain itu nggak bisa diakses kembali. Yang ketiga, tanpa kontrol terpusat. Karena bersifat terdesentralisasi, sehingga perubahan besar membutuhkan persetujuan mayoritas pengguna. Jadi, bisa menyebabkan perpecahan jaringan. Ada juga resiko serangan 51%. Yang kelima tuh ada teknologi barunya tuh belum terbukti.
karena sebagian besar aplikasi blockchain itu masih dalam tahap percobaan. Blockchain di industri keuangan. Bitcoin menjadi pionir penerapan teknologi blockchain yang berhasil menarik perhatian industri keuangan global. Setelah menyadari potensi besar teknologi ini, banyak perusahaan jasa keuangan mulai menginvestasikan dana besar untuk blockchain-nya mereka sendiri. Contohnya, The Nasdaq telah menerapkan blockchain untuk perdagangan saham pra-IPO yang memungkinkan transfer kepemilikan saham perusahaan swasta. Kesimpulan dari ini semua yaitu blockchain adalah teknologi revolusioner yang menawarkan cara baru untuk menyimpan dan memverifikasi data untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam berbagai industri. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi seperti biaya energi atau regulasi, masa depan blockchain terlihat menjanjikan dengan berbagai aplikasi yang terus berkembang. Teknologi ini dapat mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola informasi di berbagai sektor, terutama di bidang keuangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.